Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Mas Putri dalam iNews Jabar yang akan membahas sejumlah informasi menarik untuk Anda. Beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan terkait dengan akun bank yang dibobol karena adanya swap atau yaitu adalah ditukar secara paksa sebuah SIM card milik wartawan senior Ilham Bintang. Dan informasi tersebut tentunya menjadi perbincangan di tengah masyarakat karena bagaimana bisa dari akun bank kemudian akhirnya bisa diretas karena SIM cardnya ini ditukar secara paksa. Saya mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut bersama dengan Dr. Engineering Khairul Anwar. Beliau adalah dosen elektro dari Telkom University dan juga merupakan Ketua Research Center of Advanced Wireless Technology atau ADWITEC begitu ya. Dan sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Khairul Anwar. Selamat pagi Bu. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Khairul, ini menarik sekali diperbincangkan di tengah masyarakat bagaimana bisa begitu ya, mulai dari SIM cardnya ini di swap atau dipaksa gitu ya untuk ditukar begitu, kemudian akhirnya sampai akun banknya pun bisa diretas. Bisa Anda ceritakan sedikit begitu tanggapan Anda sendiri terkait dengan kasus tersebut? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ini. Saya berharap ini menjadi pelajaran buat kita dan menjadi masukan untuk kita melakukan improvement di masa depan. Betul. Pertama, saya akan menyampaikan tentang prinsip telekomunikasi ya. Jadi dalam telekomunikasi setiap user itu memiliki angka unik yang disebut sebagai key ya. Key. Nah, key ini setiap orang berbeda-beda, setiap SIM card itu memiliki angka yang berbeda-beda. Dan ini sulit sekali diambil sebenarnya. Tapi ini bisa dilakukan atau di replace oleh orang yang mengaku orang yang benar. Jadi apa yang terjadi pada wartawan kita tersebut adalah orang yang benar dianggap orang salah dianggap orang yang benar. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika yang punya hak untuk key ini adalah operator, ketika operator tahu bahwa yang melapor kehilangan itu adalah dianggap orang yang benar, maka oleh operator di replace. Maka orang yang asli ini menjadi tidak bisa mengakses. Dan orang yang punya key tadi ya, karena SIM-nya udah dianggap dia user yang benar, maka dia bisa membuka seluruh aplikasi ya, misalkan bisa lupa password ya, maka nanti akan dikirim, lupa PIN akan dikirim ke sana semuanya, datanya akan bisa diakses. Makanya kalau dia nginstal aplikasi bank-bank maka akan dapat semua. Maka dari situlah dia bisa menjebol. Jadi sangat sederhana. Sangat sederhana tapi impactnya luar biasa. Oke, Pak Khairul, kalau bicara mengenai tadi ya, SIM card yang akhirnya bisa ditukar oleh orang yang mengaku benar, ya, yang benar malah dianggap salah begitu, seperti itu kurang lebih. Ini artinya perlu ada evaluasi secara luas, baik itu kita sebagai user pengguna ya. Ini penting sekali pemirsa Anda yang mungkin banyak menggunakan transaksi bank di handphone Anda dan juga dari segi providernya. Bagaimana sebetulnya Pak Khairul? Ya, jadi pertama ya, ada dua hal. Yang pertama adalah saya ingin menyampaikan prinsip security atau keamanan. Prinsip keamanan dibagi menjadi dua, keamanan secara sinyal sama keamanan secara processing. Nah, keamanan secara sinyal ini nggak pakai key. Nah, keamanan secara processing tadi pakai key. Nah, yang mudah dijebol sebenarnya yang pakai key, tapi pakai key itu mudah diaplikasikan. Kalau sinyal memang agak sulit, tapi saya menduga ini nanti di telekomunikasi masa depan akan dipakai, namanya physical layer security. Sedangkan yang kita pakai sekarang computer based security. Ya. Nah, yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini ada berbagai hole atau berbagai lubang yang memungkinkan kita bisa diretas orang. Ya. Nah, caranya agar kita tidak mudah diretas orang adalah yang pertama kita hati-hati. Jadi saya minta kepada semua yang akan menggunakan aktivitas online ya, transaksi online itu untuk tidak menyimpan password maupun ID di dalam handphonenya masing-masing. Mendingan kita ngisi manual. Itu untuk pentingnya user. untuk kita punya jurnal, kita tulis aja di situ ya. Kita isi manual saja. Terus yang kedua untuk operator ya, untuk operator saya ingin mungkin ada tambahan untuk security, yaitu ada foto.
Saya yakin di masa depan mungkin nanti artificial intelligence langsung bisa mendeteksi apakah ini orang yang benar atau orang yang salah. Betul. Terus kemudian untuk pihak bank ya, pihak bank itu saya pengennya kalau ada akses yang berturutan ya. Jadi misalkan itu kan pembobolannya udah diambil terus-menerus kan, sampai 100 account atau lebih itu ya. Itu kan transaksi tidak normal. Nah, kalau ada transaksi tidak normal, dia harus segera men-stop. Kan tidak biasanya ada transaksi seperti ini. Itu dari pihak banknya. Terus satu lagi dari pihak operator ya, ini saya mengusulkan untuk sebelum menerima laporan orang hilang kartu atau hilang handphone gitu ya. Atau membuat kartu baru begitu ya. Itu mengecek LAI namanya. LAI. Okay. LAI itu Location Area Indicator. Location Area Indicator. Jadi kalau misalkan handphone kita mati, nanti yang terakhir ada itu ada LAI di lokasi terakhir. Jadi misalkan kita di luar negeri, misalkan saya meninggalkan Jakarta, maka lokasi saya itu akan ada di Bandara Soekarno-Hatta misalkan. Tapi ketika LAI-nya tidak dicek, akhirnya itu tidak bisa jadi akhirnya ada ya? orang yang palsu itu dianggap benar. Karena tidak dilacak. Tidak dilacak terakhir lokasinya di mana. Oke. Jadi kalau misalkan di mana Bapak kehilangan kartu Bapak, nanti kalau nggak sama dengan LAI berarti langsung ketahuan dia berbohong. Oke, penting sekali ini LAI. Kemudian ada langkah lain? Ya, langkah lain adalah seandainya memungkinkan, ini saya pengennya handphone begini nyala terus walaupun kita di luar negeri. Nanti di luar negeri kan dilaporkan ke kita. Jadi lokasi kita sedang di luar, itu misalkan saya operator nih mau mereplace. Loh, lokasi ini ada di luar, kok Bapak ada di Indonesia? Nah itu kan langsung pertama ketahuan. Terus yang kedua, transaksi kalau misalkan orang terakhir di luar tapi kok transaksi di Indonesia, itu kan langsung aneh. Ya, betul, nah hal yang seperti itu harusnya langsung ada kerjasama bank dengan operator mungkin ya. Oke. Jadi saya misalkan pernah di London, akses di London, pertama bisa, tapi kedua langsung nggak bisa. Terus kemudian saya nanya ke bank, oh karena Bapak belum lapor kalau Bapak akses di luar negeri, itu langsung ditutup Bu akses kedua. Terus kemudian ya udah sekalian saya lapor, habis itu dibuka sama bank. Itu ketika akses di luar negeri, karena ya mungkin mekanisme tiap bank beda-beda. Cuman saya sarankan ada berbagai tempat untuk pengecekan sehingga kita bisa konfirmasi kalau orang ini orang benar atau orang yang salah. Atau misalkan kalau kita biasanya hilang kartu ATM di bank itu seringkali ada foto kita yang terakhir sehingga kita bisa tahu. Kita punya data dari provider tersebut, foto atau hal lain yang lebih fisik bentuknya ya. Oke. Jadi tadi ya Bu, ya misalkan ada orang mengaku-ngaku. Kalau nggak ada foto, maka kalau Ibu sebagai staff gitu ya, maka akan percaya sama dia. Iya, betul. Kalau nggak ada apa-apanya, nggak ada mekanisme pengecekan selain dari misalkan kalau data-data kan dia bisa menipu kan. Misalkan kalau dia punya semuanya dia bisa menipu, tapi kalau wajah nggak bisa. Kecuali dia operasi plastik dulu untuk Oke, baiklah. Seperti itu. Ini artinya ya, ketika kita menggunakan handphone apapun itu yang berbasiskan teknologi, keamanan adalah hal yang sangat utama karena berkaitan dengan tentu saja bukan hanya terkait dengan akun bank kita, tapi keselamatan diri kita pribadi. Kita pasti akan terus membahas mengenai tema perbincangan pada pagi hari ini. Tetap bersama kami, Ayush Jabar akan segera kembali. Di tengah era teknologi saat ini, kalau kita bahas mengenai teknologi ya Pak, banyak sekali saat ini yang seringkali memposting, bukan hanya mungkin foto, tapi banyak hal yang berkaitan dengan konten pribadi, misalkan keluarga, kegiatan kita sehari-hari, profesi, bahkan sampai hal yang paling sensitif pun seakan-akan orang saat ini berani untuk mempostingkan di media sosial. Apakah hal ini juga perlu diperhatikan? Ini seakan menjadi budaya baru sebetulnya. Walaupun teknologi semakin canggih, tapi tingkat keamanannya pun ini artinya harus terus ditingkatkan juga begitu Pak? Baik Bu, jadi untuk yang sesi ini saya ingin menyampaikan bahwa security itu dibagi menjadi dua. Tadi kan security teknis teknologi. Kalau sekarang saya sebut sebagai security sosial. Nah, untuk security sosial ini sebenarnya nanti akan berhubungan dengan teknis juga, tetapi caranya lebih mudah. Jadi saya ingin untuk masyarakat Indonesia ini tidak mudah posting keluarga, posting suami atau posting istri, apalagi posting anak. Hal yang bersifat private ya? Iya, karena
Saya di Jepang 14 tahun. 14 tahun. Dan saya menyekolahkan anak saya di Jepang, dan saya tahu bagaimana sekolah di Jepang memanage sosial media ya. Termasuk mereka itu akan minta izin kepada saya apakah anak saya boleh fotonya diposting di web sekolah. Kalau saya tidak menyetujui, maka dia tidak akan mempostingnya. Tapi kalau saya setuju, mungkin diposting, mungkin tidak. Kalau saya setuju. Nah, terus kemudian berikutnya adalah kenapa kita nggak memposting anak kita misalkan, karena bisa jadi di masa depan anak kita ini nggak mau menjadi orang yang terekspos di sosial media, nanti bisa menuntut kita di masa depan. Kalau di Jepang anak bisa menuntut bisa pada menuntut, orang tuanya? Bisa menuntut. Kalau misalkan dia tidak terima? Tidak terima. Untuk diposting? Untuk diposting. Wow, oke. Saya pernah menanyakan orang Jepang begitu, kenapa begitu? Nanti dia bisa menuntut Anda. Kalau sekarang kan mungkin masih kecil, masih nggak tahu kan, tapi di masa depan dia bisa menuntut Anda kalau dia tidak setuju. Sadar nggak sadar? Mungkin saat ini bahkan foto anak, foto siapapun di lingkungan kita posting tanpa pikir panjang. Betul. Sebetulnya. Oke. Dan baik. itu oleh orang jahat bisa dipakai, misalkan, oh ini tahu anaknya bapak ini, maka nanti diculik, dia minta bayaran. Itu salah satu security yang sangat sederhana ya, yang yang kalau kita lupa di situ maka kita bisa diperas orang, hanya dari tahu keluarga kita. Atau bahkan saran saya juga kalau misalkan kita sedang jalan-jalan, nggak usah ditulis saya sedang jalan-jalan di sini, nanti ada di mana rumah lokasi kita, rumah kita didatengin atau apa seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau saya sendiri memberikan informasi setelah terjadi semuanya. Bukan ketika pada saat itu. Pada saat itu. Oke, baik. Kesadaran masyarakat untuk bisa mungkin memfilter apa saja yang harus diunggah di media sosial mungkin tidak begitu besar Pak saat ini, begitu ya. Tapi Pak Khairul sendiri yang pernah merasakan langsung tinggal di Jepang dan merasa bahwa di sana tingkat kehidupannya ini jauh lebih private begitu. Apa sebetulnya hal yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang? Masih ada kesempatan nih untuk bisa mungkin menjaga data pribadi kita sendiri begitu. Jadi yang pertama adalah kita tidak mengobrol data kita, terutama misalnya data tanggal lahir. Nah ini tanggal lahir. Kalau password biasanya ini gampang, mungkin tanggal lahir kita itu sangat tidak aman ya Pak ya? Sangat tidak aman. Kalau di Jepang malah nggak pernah ditulis. Nggak pernah ditulis tanggal lahir? Karena tanggal lahir itu dipakai untuk password ketika kita menelpon bank. Pertama tanggal lahir, maka tanggal lahir nggak pernah diposting oleh orang Jepang. Bahkan kecuali CV ya, CV kalau kita mau melamar kerja itu baru ada di situ. Saat ini CV juga ada yang online Pak, seperti LinkedIn misalkan begitu. Ini bisa itu jadi pertimbangan juga sebaiknya di close untuk yang tanggal lahir sama handphone. Oh, yang sifatnya private tetap di close ya? Tetap di close. Tapi untuk mungkin pekerjaan tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa. Gitu ya? Kalau pekerjaan tidak apa-apa. Okay. Terus kemudian yang kedua nomor handphone ya. Nomor handphone jangan pernah dikasih kepada orang yang kita tidak kenal. Termasuk saya pengen kalau misalkan ya kadang-kadang kan kalau Anda memberi saya 5 nomor handphone, nanti Anda saya kasih hadiah, itu mendingan jangan diambil. Kan kadang-kadang orang begitu. Tuliskan nomor handphone 5 teman Anda, nanti Anda saya kasih boneka. Oh iya, oke. Sering ya? Sering kayak gitu kan. Itu juga jangan kita lakukan. Kan kasihan teman kita kan, kasihan saudara-saudara kita, hanya karena kita maka nomornya dia nanti terekspos juga. Oke. Itu saya pengen itu juga tidak terjadi. Terus kemudian untuk bank misalkan ini ya, untuk bank mungkin menambah pertanyaan untuk security selain dari handphone, misalnya berapa gaji kita atau berapa atau di mana kita aktivitas terakhir, itu akan membuat orang menjadi makin sulit untuk misalkan saya pengen menarik uang sekian atau data saya ada sekian, cuman kalau ketika ditanya misalnya bapak berapa gaji bapak per bulan, kalau dia nggak bisa jawab atau jawabannya keliru, maka ini orang yang salah. Oke, baik. Ini menarik ya, tadi sempat disinggung mengenai menyampaikan gaji kita. Ini kan artinya sifat yang sangat private dan kita tidak pernah memberitahukan itu ke siapapun. Sehingga itu penting juga untuk menjadi data yang dipegang oleh bank misalkan seperti itu. Jadi misalkan kartu kredit saya mau menaikkan. Mereka akan nanya, termasuk nanya gaji saya berapa per bulan. Ketika tidak bisa menjawab, ketika tidak menjawab maka itu orangnya salah. Oke, baik. Menarik sekali ya Pak ya. Artinya menjaga data pribadi kita itu harus ada kesadaran dari kita sendiri begitu. Nah, ketika misalkan kita punya akun media sosial yang cukup banyak, saat ini masyarakat banyak yang seperti itu ya Pak ya. Saya pernah mendengar kabarnya penting juga untuk kita memilah mana media sosial yang
bisa digunakan dan tidak semua akhirnya kita gunakan begitu. Betul, Itu penting nggak sih Pak? Misalkan Instagram saja cukup atau Twitter saja cukup atau bagaimana menurut Anda? Jadi saya berpandangan bahwa setiap sosial media itu punya karakter masing-masing. Jadi misalkan kalau saya ikut sosial media yang Twitter itu untuk teknologi. Jadi kan saya untuk mengakses teknologi internasional itu paling cepat lewat Twitter. Saya juga ikut, cuman hanya reader kalau di situ. Terus kemudian Instagram itu juga yang saya sampaikan adalah yang terkait dengan pekerjaan atau aktivitas yang bukan pribadi. Malah justru saya mengiklankan mari belajar ini atau mari belajar teknologi ini seperti itu di Instagram. Atau kalau di Facebook ya mungkin ya sama juga mungkin ya, kalau di Facebook juga saya sarankan juga jangan terlalu yang pribadi, yang private untuk dituliskan. Nah, yang harus kita ingat berikutnya adalah jangan menyimpan password, ya, password di handphone atau di komputer, ya, yang masuk otomatis itu jangan dilakukan. Oh, seringkali remember me ada yang seperti itu untuk supaya kita langsung login ya. Itu jangan pernah. Itu jangan, mendingan masuk manual. Mending masuk manual, lebih baik kita catat saja sendiri. Terus ada, kalau misalkan nanti pengen bisa lebih secure lagi, ada double authentication. Iya, betul. Nah, jadi ada lewat handphone juga, ada lewat email juga. Nah, itu akan lebih keren. Jadi orang misalkan punya email saja, nggak punya handphone, nggak bisa dia. Ya. Karena ada authentication itu ya. Oke, baik. Kita masih akan membahas mengenai tema perbincangan kali ini. Nanti juga kita akan singgung kabarnya Pak Hoirul Anwar juga saat ini tengah menggodok sebuah teknologi baru, yaitu adalah 6G yang akan dikeluarkan di tahun 2030. Tetap bersama kami, iNews Jabar akan segera kembali untuk Anda. Ada teknologi baru yang saat ini tengah digodok begitu ya, atau sedang dirancang. Salah satu foundernya adalah Pak Hoirul Anwar, yaitu adalah generasi ke-6 atau 6G yang rencananya akan dikeluarkan pada tahun 2030. 4G saja Pak Hoirul sudah canggih. Bagaimana dengan 6G begitu? Boleh Anda ceritakan sedikit mengenai 6G ini yang rencananya akan dikeluarkan tahun 2030? Baik, terima kasih Ibu. Jadi setiap teknologi telekomunikasi itu memiliki generasi. Dan setiap generasi itu selalu ada improvement, ya, improvement baik dari security maupun dari segi kecepatan. Sampai sekarang kita 5G, ya, 5G tahun 2020 dan sekarang tahun 2020. Walaupun mungkin di Indonesia kita agak sedikit terlambat, mungkin tahun 2022 di Indonesia baru ada 5G. Sebetulnya Indonesia terlambat ya untuk 5G. Indonesia terlambat. Artinya negara lain sudah Jepang 5G. 2019, Korea juga 2019. Ya. Dan jadi kita karena kita ada berbagai hal yang agak kurang siap, jadi kita 2022. Ya, terutama sebenarnya dari frekuensi ya, karena kalau frekuensi belum siap maka teknologi nggak bisa masuk. Nah, untuk 6G ini nanti penerus dari 5G ya. Jadi tahun 2030 baru ada dan dia mencapai kecepatan 1 terabit per second. Kalau 4G saja sudah canggih, 5G saja sudah canggih. Bagaimana dengan 6G ini? Berapa kali lipatnya 4G dan 5G, Pak? Ya, jadi kalau 5G itu sampai 20 gigabit per second, kalau 6G sampai minimal 1 terabit per second, maka 6G nanti minimal 50 kali lipatnya 5G. Artinya lebih canggih, lebih cepat jauh lagi? Lebih cepat, jauh lebih canggih dan jauh lebih aman insya Allah. Lebih aman. Lebih aman. Ya, walaupun lebih canggih artinya justru lebih aman ya. Oke. Dan lebih amannya karena sekarang kita mengembangkan physical layer security, Bu. Dan security di 5G pun udah kita improve, maka nanti di 6G akan lebih diimprove lagi. Dan ini merupakan bagian dari kerja saya. Jadi di dalam keahlian 6G, saya melakukan 2 buah pekerjaan. Yang pertama adalah broadband communication, bagaimana mencapai 1 terabit per second. Keahlian saya di coding theory, maka saya harus mencapai seperti itu. Dan sekarang expert di dunia ada lebih dari 40 orang, saya termasuk 1 dari 40 orang yang mengembangkan untuk yang broadband di dunia. Di dunia. Oke. Terus kemudian yang MTC Massive Machine Type Communication. Jadi mirip dengan 5G karena kita punya IoT, tapi nanti 6G lebih dari itu. Jadi nanti sampai dengan 1 juta per kilometer pangkat 3. Jadi bukan hanya luasnya tapi juga ketinggian. Jadi nanti banyak banyak device atau banyak network di atas.
Kalau sekarang masih di permukaan bumi. Masih permukaan bumi. Nanti akan naik ke atas. Ini baru 2020. Artinya berapa tahun perlu untuk menggodok 6G ya Pak ya? Lebih dari 10 tahun pasti. Ya, jadi 6G kita mulai dari tahun ini ya. Jadi tahun ini kita mengeluarkan 2 white paper. White paper pertama 2019 kemarin, white paper kedua nanti April 2020. Dan white paper ini nanti akan menjadi rujukan orang seluruh dunia untuk mengembangkan 6G. 6G. Ya, jadi industri, ya, akademia nanti akan merefer kepada paper ini. Ya, dan saya juga aktif di dalam standarisasi internasional. Saya menjadi Vice Chairman di Asia Pasifik untuk Wireless Group. Jadi saya juga nanti akan usulkan topik-topik seperti ini untuk dikembangkan untuk Asia gitu. Terutama kita bicara mengenai sekuritas ya Pak ya. Ya. Oke, kita tahu bahwa mostly Asian people ini sering kali dikatakan memang banyak yang mungkin memposting ya hal-hal yang bersifat mungkin tadi ya kegiatan sehari-hari, baik itu mungkin di media sosial dan lain-lain begitu. Nah, sebetulnya Pak, kalau kita melihat dari fenomena yang ada saat ini, yang jadi perhatian juga bukan hanya mungkin anak-anak mudanya saja, tapi juga banyak yang usia lanjut yang saat ini juga main media sosial ya Pak. Dan seringkali bahkan banyak yang terutama yang mungkin di atas usia 40 tahun ini kurang aware terhadap password dan lain-lain begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa kondisi ini? Ya, jadi saya sebenarnya agak menyayangkan kalau misalkan kita tidak paham security tapi kita masuk ke dalam internet, masuk ke dalam network. Tidak paham security tapi masuk ke dalam network. Karena internet. Sepanjang kita masuk ke dalam network maka kita nggak bisa keluar. Sepanjang kita pernah masuk ke sana maka jejak kita nggak bisa dihapus. Nah, jadi seperti orang melangkah, ya saya pengen melangkah kita tuh hati-hati. Jadi benar-benar nggak melangkah sembarangan, nanti bercak-bercak kita itu banyak sekali. Nah, sebenarnya kalau mau paling aman, jangan masuk ke jaringan sama jangan sekali. main media sosial sama sekali, misalkan sama seperti sekali. sama sekali. Itu akan aman sekali. Ada saya punya kawan yang wajahnya itu nggak mau, dia juga nggak mau main sosial media, manual semua Bu. Bahkan handphonenya juga handphone yang zaman dulu. Tapi mungkin jauh lebih safety ya? Itu lebih safety. Karena kan pertama ya, ketika kita masuk maka orang bisa mengakses kita. Betul. Dari berbagai arah yang kita tidak bisa duga. Maka kalau ada orang yang sudah sepuh akses, itu sebenarnya saya was-was. Kasihan keluarganya, kasihan anak-anaknya, kasihan dirinya juga. Anak muda mungkin jauh lebih banyak ya belajar dan lain, walaupun lebih juga cepat agak juga kalau anak lebih muda. cepat. Tapi kalau yang usia lanjut ini yang juga harus diperhatikan ya. Ya saya pengennya untuk yang usia lanjut mulai pertama kalau misalkan nggak paham mengurangi dulu. Ya nanti mungkin nanya kepada anaknya atau apa, bagaimana cara masuknya, sebagainya. Oke, baik. Kan masuk ke itu tadi Bu, pasti kalau udah sepuh biasanya passwordnya disimpan. Jadi sekali ngeklik langsung masuk. Oke, baik. Anda yang sudah pernah merasakan tinggal di Jepang dan banyak sekali mungkin pengalaman terkait dengan bagaimana menjaga sekuritas diri kita pribadi, terutama bicara mengenai teknologi, apa saja Pak Khairul mungkin pesan-pesannya untuk masyarakat agar bisa menjaga data pribadinya, terutama baik itu di media sosial atau mungkin di handphone kita pribadi. Silakan. Baik, pesan saya yang pertama adalah kita jangan mengumbar data-data kita dimanapun, termasuk jangan mudah percaya kepada orang. Ya, baik itu di fisik seperti ini maupun di media, di internet atau di sosial media, jangan mudah percaya. Kemudian yang kedua, jangan memancing untuk orang mengulas. Ya. Jadi biasanya kalau orang memberikan data kalau dipuji. Jadi misalkan Bapak hebat atau apa, itu nanti tolong tahu alamat rumahnya misalkan, itu macam-macam, itu bisa kita tergoda untuk menyampaikan data-data kita. Terus yang ketiga, jangan pengen misalkan setiap ada kegiatan kita pengen submit atau pengen upload misalkan. Ingin dilihat orang ingin gitu ya? Itu kan sebenarnya pengen dipuji, sebenarnya pengen saya eksis, eksistensi diri tadi ya. Nah, itu juga kalau itu bisa kita kurangi maka kita akan makin lama makin aman. Terus yang terakhir adalah kita harus paham bahwa kalau mau aman itu ribet, maka mari kita setia atau sabar dengan segala keribetan.
Baik. Ya. Dan tadi Bapak sempat singgung bahwa 6G ini akan mulai diluncurkan tahun 2030 dan akan jauh lebih aman, begitu ya? Apa sebetulnya harapan Bapak sendiri sebagai seorang dosen elektro, kemudian juga menjadi founder dari 6G ini, mewakili banyak mungkin ahli dari seluruh dunia? Apa yang diharapkan untuk teknologi sebetulnya ke depannya? Jadi yang harapan saya begini Bu, kalau teknologi sebenarnya itu kan pembantu manusia. Jadi dia itu sebagai alat untuk memudahkan kehidupan kita. Maka jangan malah sebaliknya menjadi alat yang menyulitkan hidup kita. Nah, karena dia untuk memudahkan hidup kita, ya, maka apalagi kalau dia terkait dengan device, ya, maka dia harus aman karena device itu nanti mengirimkan informasi, mengirimkan data, maka dia nggak boleh berbohong device itu. Ya. Kalau misalkan device itu cerita, oh hari ini akan hujan, ternyata nggak hujan. Padahal kita udah percaya kepada hujan, berarti device itu bukan membantu kita, tapi malah menipu kita. Nah, yang akan dilakukan di 6G, ya, itu selain kecepatan tinggi, kemudian latensi di bawah 0,1 milisecond. Kalau 5G itu di bawah 1 milisecond. Kalau 5G di bawah 0,1 milisecond, lebih kecil lagi, jadi lebih cepat lagi. Dan yang terpenting di 6G itu adalah security. Itu penting. Security itu sebenarnya mulai diteliti tahun 2010 tentang physical layer security. Nah, di 5G udah mulai diimplementasikan, nanti di 6G akan makin disempurnakan. Jadi saya berharap bahwa teknologi ini akan menjadi teknologi yang membantu kita hidup secara lebih baik, membantu kita hidup berbahagia di dunia. Dan juga di akhirat, mudah-mudahan. Itu ya harapan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Khairul Anwar yang sudah berbincang pada pagi hari ini, dan informasinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Menjadi peringatan penting bagaimana kita untuk tidak mudah membagikan informasi apapun melalui media sosial, ataupun juga terus menjaga kondisi handphone kita agar tidak mudah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Pak Khairul Anwar. Dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Ainus Jabar kali ini. Saya Mas Putri ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.